Bambang Sumantri. Bambang Sumantri adalah anak sulung seorang begawan Suwandagni dari Pertapaan Ardi Sekar yang masih saudara sepupu dari Resi Jamadagni dan Rama Parasu atau Rama Bergawa. Dan yang telah kita ketahui bahwa Bambang Sumantri mempunyai adik yang wajahnya menyerupai raksasa yang bernama Bambang Sukrasana. Pada suatu waktu, Bambang Sumantri pergi menghadap ayahnya untuk meminta restu ingin melamar pekerjaan di negara Maespati, tetapi tidak mau mengajak adiknya karena malu terhadap wajahnya. Singkat cerita, Bambang Sumantri diterima di negara Maespati yang kala itu dikuasai oleh Prabu Arjuna Sasrabahu. Dengan syarat dapat merebut putri dari kerajaan Magadha yang bernama Dewi Citrawati. Dengan kesakitan dan ilmu yang dimiliki Bambang Sumantri, dia berhasil memenangkan sayembara dan mengalahkan semua lawannya dan dapat memboyong Dewi Citrawati. Tapi sayang, Bambang Sumantri mempunyai pikiran yang tidak baik yaitu ingin memiliki Dewi Citrawati untuk menjadi istrinya. Bambang Sumantri ingin mengkhianati Prabu Arjuna Sasrabahu. Perselisihan pun terjadi antara Bambang Sumantri dengan Arjuna Sasrabahu. Bambang Sumantri menantang Arjuna Sasrabahu. Dengan senang hati tantangan itu pun diterima. Maka peperangan antara Bambang Sumantri dengan Arjuna Sasrabahu pun terjadi. Bambang Sumantri menggunakan senjata ampuh yang bernama Cakrabaskara dengan mengangkat dan melepaskan ke arah Arjuna Sasrabahu. Maka senjata itu menyala dan suaranya gemuruh membelah cakrawala dan sangat mengejutkan Arjuna Sasrabahu. Karena dengan pusaka yang dilepaskan Bambang Sumantri, maka terkejutlah Prabu Arjuna Sasrabahu yang kemudian bertiwikrama menjadi raksasa yang berkepala 1000. Dengan mudah Bambang Sumantri dapat dikalahkan. Dengan diinjak di bawah telapak kakinya, Bambang Sumantri pun menangis memohon ampun kepada Arjuna Sasrabahu atas kelancangan dan kesalahannya kepada Arjuna Sasrabahu. Arjuna Sasrabahu pun memaafkan Bambang Sumantri tapi dengan syarat yang lebih berat yaitu dengan memindahkan Taman Sriwedari. Bambang Sumantri bingung dan sedih karena keinginan Prabu Arjuna Sasra di atas kemampuannya. Di saat Bambang Sumantri sedih, maka datanglah adiknya yaitu Bambang Sukrasana. Bambang Sukrasana dengan senang hati membantu Bambang Sumantri asalkan dia ikut bersamanya kemanapun pergi. Bambang Sumantri menyetujui tawaran Bambang Sukrarana. Dengan kesakitan yang dimiliki oleh Bambang Sukrarana ia dapat memutar dan memindahkan Taman Sriwedari ke negeri Maespati. Setelah berhasil memindahkan Taman Sriwedari, Bambang Sumantri sangat berterima kasih kepada adiknya dan berpesan agar Bambang Sukrasana bersembunyi dari tempat umum. Setelah Taman Sriwedari berhasil dipindahkan ke kerajaan Maespati, Dewi Citrawati bersama pengiringnya menuju taman. Mereka bersukaria di dalamnya. Tiba-tiba mereka lari ketakutan karena ada raksasa kerdil yang sedang tertidur. Dewi Citrawati mengadukan kejadian ini ke Arjuna Sasrabahu. Arjuna Sasrabahu pun mengutus Bambang Sumantri yang dijadikan patih oleh Arjuna Sasrabahu dengan nama Patih Suwanda untuk memeriksa. Dalam hatinya Bambang Sumantri sebenarnya sudah tahu, dan benar, di taman terdapat adiknya yaitu Bambang Sukrasana. Dia melihat adiknya sedang tertidur pulas, payah dan kelelahan. Bambang Sumantri pun termenung. Memindahkan Taman Sriwedari merupakan pekerjaan yang mustahil, tapi dengan kemampuan adiknya lah bisa terlaksana. Dipandangi wajah adiknya yang begitu polos, setia dan tak terasa Bambang Sumantri menangis. Teringat perintah Arjuna Sasrabahu untuk menyingkirkan yang menjadi huru-hara di taman. Bambang Sumantri menangis tak tahan melihat adiknya yang masih tertidur pulas. Mendengar suara tangisan, maka Bambang Sukrasana pun terbangun dan menanyakan kenapa kakaknya menangis. Bambang Sumantri tak kuasa menjawab. Pertanyaan Bambang Sukrasana, hanya bisa menangis. Dengan menguatkan hati dan perasaan, Bambang Sumantri mengancam adiknya sambil menangis agar Bambang Sukrasana segera pergi. Sambil mengacungkan senjata Cakrabaskara Bambang Sumantri menangis memohon agar Bambang Sukrasana segera pergi. Dengan polos Bambang Sukrasana menjawab, "Mengapa engkau menangis kakang? Apa engkau malu mempunyai adik seperti aku kakang? Aku ingin ikut kemanapun kakang pergi. Jangan menangis kakang." Bambang Sumantri tidak kuasa menjawab adiknya Bambang Sukrasana. Dengan segera Bambang Sumantri memeluk adiknya Bambang Sukrasana. Kakak beradik itu berpelukan sambil menangis. Bambang Sukrasana berkata bahwa dia rela mati demi kebahagiaan Bambang Sumantri. Pada saat Bambang Sumantri dan Bambang Sukrasana berpelukan, datanglah Prabu Arjuna Sasrabahu.
Bersamaan dengan datangnya Arjuna Sasrabahu, senjata Bambang Sumantri yang bernama Cakra Baskara terlepas dari tangannya dan gugur Bambang Sukrasana. Remuk redam hati Bambang Sumantri karena adiknya harus mati oleh senjata miliknya. Tetapi Bambang Sumantri tak bisa terus larut dalam kesedihan. Dia harus tetap melaksanakan pengabdian sebagai pati di negara Maespati kepada rajanya. Dalam cerita pewayangan, Bambang Sumantri gugur dalam pertempuran melawan Prabu Dasamuka, dari kerajaan Alengka. Pada saat bertarung melawan Rahwana, ternyata arwah Bambang Sukrasana masuk ke dalam raga Raja Alengka. Ini dilakukan Bambang Sukrasana karena sifat kasih sayangnya kepada Bambang Sumantri agar tidak ada penghalang bagi keduanya untuk menuju nirwana. Di bawah pengaruh Bambang Sukrasana, Prabu Dasamuka mengangkat tubuh Bambang Sumantri lalu menggigit leher Bambang Sumantri sampai putus. Maka gugur Bambang Sumantri.